Semoga dengan miladnya ke-65 ini harapan saya gitu kan. Tadi sesuai dengan temanya itu harapan saya Mas Bambang tetap menjadi tauladan ya. Sebab menjadi orang menjadi tetap istiqomah, qanaah, tauladan itu yang susah. Jangan sampai batas usia itu hanya di dunia. Tapi karena 65 itu kan hanya angka ya. Hanya angka 6 sama 5. Dulu Mas Bambang saya ingat 55 itu juga hanya angka 55. Tapi perjalanan 10 tahun kesekian itu bagi saya Pak Bambang harus tauladan, tetap qanaah. Tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Yuskon MPD, aktivis pendidikan Kota Tegal, di mana pada wawancara ini nanti kami akan membahas sedikit mengenai bagaimana kontribusi Dr. Yuskon di Kota Tegal dan juga mengenai Pak Bambang Sadono ya, terutama bagaimana dulu kehidupannya seperti itu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu 65 tahun Bambang Sadono, yang 65 ini juga baru ya, Pak Yuskon, soalnya tanggal 30 Januari lalu barusan berulang tahun. Jadi ini saya di sini wawancara teman-teman terdekatnya agar dapat mengulas kembali bagaimana interaksi dan bagaimana dulu Pak Bambang berproses dari fase-fasenya di masa lalu seperti itu. Namun mungkin saya mulai dari Pak Yuskon dulu. Bagaimana kabarnya nih Pak sekarang? Baik sekali. Baik Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak ini kan sebagai aktivis pendidikan di Kota Tegal seperti itu, nggih. Lah itu ceritanya bagaimana itu Pak sebenarnya? Mungkin dari awalnya, kemudian dari bagaimana mengupayakannya, bagaimana itu Pak Yuskon? Monggo. Iya. Jadi saya aslinya guru di sekolah biasa SMK ya, SMK Negeri 2 Tegal. Nah, jadi rasa pengabdian itu mungkin dari faktor keluarga. Ibu saya seorang pendidik ya, terus istri saya pendidik, mertua saya pendidik, bapak saya imam musolah ya kegiatannya. Jadi darah-darah mengalir tentang pengabdian, menjadi bagian dari masyarakat. Itu yang pertama dari diri saya sendiri. Yang kedua, kepedulian setelah saya mendapatkan ilmu dari beberapa dulu guru-guru saya yang pembimbing di S3 di doktoral itu tentang bagaimana long life education ya. Jadi pendidikan yang berkelanjutan, karena tujuan di undang-undang sebetulnya itu bagaimana melayani para lansia. Lansia itu kan perlu perhatian. Sebab pemerintah itu mampunya ya hanya usia 58 pensiun gitu kan. Usia 60 pensiun. Setelah dia kembali masyarakat, beliau itu mau apa gitu kan, banyak kalau pensiun gitu kan. Nah, kami dengan
tim-tim relawan itu mengupayakan menjadi relawan-relawan gitu pada masyarakat yang di dalam undang-undang kan setiap warga negara berhak menerima kehidupan yang layak gitu kan, terus mencerdaskan berkehidupan, menerima pendidikan yang baik, itu dasarnya ada. Nah, kami 2011 saya mendapatkan doktor ya. Pas itu Mas Bambang Sadono juga hadir disertasi saya. Disertasi saya datang di UNES, saya hargai betul karena 3 undangan itu kepada wali kota, kepada Sekda, dan satunya kepada Dinas Pendidikan yang datang dari Tegal 2. Jadi saya baru tahu kenapa mereka dapat undangan, karena ilmu yang saya tulis di disertasi itu tentang pendidikan long education bertepatan dengan Tegal itu kota Tegal cerdas oleh Bapak Wali Kota Iqmal. Nah, saat itu saya diberi ruangan oleh Bapak Iqmal, Wali Kota waktu itu, untuk mengembangkan di sini perlu adanya pendidikan. Nah, di terminal itu kan intinya 3. Jadi memutus kebodohan, terus memutus ketergantungan, dan memutus hukum, buta hukum gitu loh. Nah, ketiganya itu ternyata mereka kami dulu namanya TBM ya, Taman Baca Masyarakat di Tegal, itu waktu itu programnya Tegal Cerdas 2011. Berkembang 1 bulan, 2 bulan berkembang, yang prinsipnya bagaimana memberikan keyakinan kepada mereka-mereka yang di terminal itu akan sukses itu loh. Yang susah kan begitu, kita jual jamu, memberikan kepercayaan kalau jamu ini sehat, akan menyembuhkan gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana cara-caranya? Saya undang beberapa mitra. Mitra yang utama adalah dulu almarhum Bapak Ki Entus Susmono. Susmono dulu pernah dalang di sana. Nah, saya bilang nanti materinya tentang memutus kebodohan, begitu loh. Akhirnya yang lihat banyak, ya kita lihat siar dulu bagaimana Sunan Kalijaga kan, Sunan Kalijaga bagaimana menggiatkan mereka percaya tentang agama dan sebagainya kan dengan wayang. Yeah. Alhamdulillah berhasil. Dulu yang siswanya hanya sekian, terus tambah-tambah. Itu yang pertama dengan media pewayangan. Yang kedua, bagaimana mempercaya mereka dengan memutus ketergantungan. Nah, memang di sana itu karena tidak ada pengaruh lingkungan ya, mereka hidup ya tergantung malas lah bahasanya, acuh, cuek dan sebagainya. Jadi memutus ketergantungan itu memutus begitu. Tidak, sekarang nggak boleh malas, nggak dan sebagainya. Dengan apa? Dengan aktivitas. Tiap hari Jumat itu ada pengajian. Tiap hari hari Ahad dulu itu ada materi-materi yang wirausaha itu loh ya, yang mampu. Yeah. Ya, putus hukum itu karena mereka tidak tahu hukum. Di terminal itu kan bebas. Begitu ada hukum, ternyata kalau begini dia nggak boleh. Oh, kalau begini nggak boleh. Ya, ngundang Kapolres. Jadi upacara pernah di situ. Berapa kali kita adakan acara dengan itu. 3 langkah itu, strategi itu, alhamdulillah berhasil. Sekarang kita pengembangannya di sekolah laut. Kalau di terminal itu pabriknya, masyarakatnya kan para pengasong. Nah, kalau di laut sama, mereka berdagang. Berdagang itu yang tidak menyentuhkan karena turun-temurun kan, tidak tersentuh. Anaknya ini sekolah karena jauh, mungkin dia berlayar, terus dia harus dagangan, kalau nggak dagangan dia ngopi. Akhirnya di pariwisata itu kami dirikan sekolah laut. Jadi ada sebelumnya di kampung itu kami sekolah kampung. Jadi di kampung itu kan ada baut gitu. Jadi kita punya 3 sekolah kampung, berkembang ke sekolah terminal, berkembang ke sekolah laut. Nah, di sekolah laut itu sama. Jadi ada pengelolaan anak PAUD. Kenapa kami PAUD utamakan? Karena mereka golden age ya. Jadi
bagaimana mereka otak mereka diisi hal-hal yang baik, karena generasi emas Indonesia itu di apa anak-anak PAUD sekarang kalau dia 25 tahun, 6 tahun gitu ya, 7 tahun. Kalau Indonesia 100 emas dari usia 45 sekarang 2022, itu kan 20 berapa lagi? 25 lagi, 24 atau 25 sekitar itu menuju Indonesia emas kan? Usia sekarang itu kan usia 30-an. Anak PAUD. Wah, kita beri pembelajaran yang bermacam-macam gitu. Terus lansia. Ya. Jadi arah pertamanya itu lansia dulu, sekarang di anak-anak. Lansia itu kan apa ya? Kalau tadi anak muda menyambut dunia dengan dunia keduniaan gitu loh ya. Nah, kalau orang sepuh kan orang-orang lansia menyambut dunia yang sebenarnya gitu. Maksudnya gitu, dunia sebenarnya kan ya itu kan kehidupan. Alhamdulillah sukses kita dengan kerjasama dengan Kemenak, penyuluh agama, dan yang kami bisa ini di terminal itu 0 rupiah, kita kuat 0 rupiah sampai nggak membayar, mereka sekolah aja mau sekolah untung ya. Jadi sebelum COVID itu anak-anak kalau berangkat gitu kan, kalau ada bis datang mereka izin jualan dulu, nanti masuk lagi gitu loh. Kita bisa model begitu. Kalau setelah COVID kan sekarang bis nggak ada datang. Iya, betul. Betul. Kalau tadi sudah disinggung ya mengenai sekolah laut itu ya, itu sebenarnya kegiatannya apa saja sih, Pak? Itu? Ya, sama saja yang di terminal, sama saja prosesnya. Kenapa saya katakan nama itu? Biar mereka merasa mempunyai gitu. Misalnya kalau sekolah terminal ya, kalau tidak ada kata terminal, sekolah A misalnya, mereka tidak merasa memiliki, Mas. Jadi jumlah muridnya nggak acik lah, nggak istiqomah. Tapi kalau saya tulis sekolah terminal, mereka kan yang di daerah 9 merasa memiliki, aku tulis sekolah, kayak gitu kan. Sekolah tuh, apa jauh-jauh. Di sekolah laut juga begitu. Saya buat sekolah laut, jadi merasa kita punya sekolah nih, gitu orang-orang yang di situ kan. Kalau di sekolah laut bayarnya pakai sampah tiap hari 0 rupiah juga. Tiap hari Jumat orang tua bawa, kan di situ banyak daerah dagang, daerah hal itu. Tiap Jumat dia bawa apa yang perlu dibawa lah, sampah-sampah, nanti di organik dikumpulkan. Nanti ada kerjasama dengan DLHD, nanti DLH datang, ya terus nanti diangkut, nanti ada rupiah. Sementara Bang Rongsok nggak apa-apa. Tapi kedepannya kita ada kerjasama dengan pengurus-pengurus bank sampah itu. Jadi nanti enzim itu ya, jadi berkembangnya nanti layak dari bank sampah itu ada kertas kresek, nanti jadikan bunga dan sebagainya, keterampilan lah. Itu hal pendidikan yang sebenarnya. Jadi bagaimana mereka yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Karena memberikan manfaat, inilah konsep manusia seutuhnya, intinya gitu. Jadi itu sekolah kampung, sekolah laut, sekolah terminal. Sekolah udara kan Facebook kan? Ini sekolah udara ini. Iya. Ya, ini inovasi yang sangat menarik ya, apa yang ditemukan oleh Pak Yuskon di sini. Mungkin buat penonton nih yang bisa yang termotivasi, mungkin nanti Pak Yuskon bisa memberitahu tempatnya di mana ya, siapa tahu mau berkunjung atau mungkin bisa menyumbangkan buku atau apa gitulah untuk membantu proses pembelajaran anak-anak ini ya. Ini sangat spesial sekali ya. Kalau buat kumpulan sekolah tadi nih Pak, di tahun 2022 ini ada nggak sih program terbaru yang lagi dimasak ini, lagi dipikirkan oleh Pak Yuskon? Iya. Jadi apa ya? Layanan ya. Jadi
Pak dokter itu kalau pasien gitu ya datang ke Pak dokter, itu kan pasti pasiennya itu ada masalah. Nah, dokter melayani biar sembuh. Di konsep pendidikan kalau kita di garis lurus bagaimana konsep pendidikan itu kan satu, bagaimana memberikan layanan sama peserta didik. Jadi gampangannya kalau dokter itu kayak pasien itu. Kalau kita melihat murid seperti pasien, bahkan mereka semua akan terobati. Muridnya bagus-bagus itu. Ya, sederhana itu. Lah, inovasi-inovasi yang saya berikan di terminal di laut itu adalah contoh bukti. Di laut itu akan saya kembangkan bagaimana pendidikan itu menjadi bagian sukses di rumah, bukan hanya di sekolah. Jadi orang tuanya, nah kalau hari Jumat misalnya, anaknya pada praktek sholat sholat sunnah ya, ibunya itu tadarusah, ada penyuluhnya itu loh. Jadi itu sinergitas. Jangan sampai anak di rumah diajari kita buang sampah, tapi sampahnya itu di rumah dibiarkan. Jangan sampai anak belajar di sholat, orang tuanya nggak pernah sholat. Dan misalnya anak ini bagaimana ibunya teladan misalnya. Yang kedua tentang tadi tentang sampah. Jadi kalau tiap hari datang ambil sampah, itu kan tiap hari kita ada pemasukan, Dek. Tiap minggu untuk apa? Ya untuk media-media dari anak ke anak lagi gitu loh. Yang ketiga itu layanan-layanan yang di rumah. Rata-rata mereka bekerja, mereka berdagang, akan kita layani dengan relawan-relawan. Oke. Ya semoga apa yang diupayakan Pak Yuskon di sini terlaksanakan ya. Maksudnya ya sangat mulia sekali apa yang dilakukan Pak Yuskon di sini. Maksudnya ya tidak salah lagi ya. Maksudnya berhubungan dengan Pak Bambang. Untuk Pak Bambang sendiri kan maksudnya dalam kehidupannya pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Maksudnya dari seluruh keluarganya disuruh ayo belajar lagi seperti itu, dari istrinya juga disuruh. Jadi memang ya sangat luar biasa. Semoga nanti bisa bersinambung lagi dengan Bapak apabila ada program-program yang baru seperti itu. Kemudian kalau kita geser topik ke Pak Bambang ya. Pertama kali kenal dengan Pak Bambang itu di mana sih Pak Ihsan? Tahun 2000-an saya kepala SMA Ihsaniyah. Jadi saya waktu itu ke Pak Haryo Guritno di perpustakaan itu. Waktu itu tempatnya di perpustakaan. Terus saya kenal dengan Pak Haryo Guritno. Yuskon muda waktu itu tahun 2000 ya. Terus Haryo bilang, Yuskon kamu kalau mau sukses nih, waktu itu saya kuliah S2, terus pinjem buku. Nah, saya kan 2019 berarti 1999 ya, 1999. Pokoknya 2000 sebelum 1 tahun. Saya ke sana lihat-lihat buku. Saya waktu itu kuliah S2. Pak Haryo bilang, Pak Yuskon, kamu kalau mau menjadi orang yang sukses dan orang ini pakai lihat buku ini nih gitu. Saya ingat bukunya tebal, hijau sama kuning itu loh. Nah, saya lihat di buku Bambang Sadono, itu saya kenal pertama sama Haryo Guritno, buku itu di perpustakaan. Saya bawa hampir berapa, Pak Haryo telepon, Pak Yuskon, bukunya sudah belum? Gitu, belum. Akhirnya 2 tahun baru saya kembalikan. Di buku itu saya kenal, berikutnya ada teman, ada sebagainya. Akhirnya saya ketemu dengan beliau, Pak Bambang Sadono. Saya pikir low profil ya orang yang saya melihat perjuangan Pak Bambang dari Suara Merdeka, terus jadi ketua
Golkar, terus dia langsung di DPR, baik daerah sampai ke pusat, terus jadi utusan daerah. Itu perjuangan istiqomah itu ya. Karena kalau Bung Karno kan up and down ya, dalam kehidupan itu pasti up and down gitu. Saya melihat perjuangan beliau, saya itu kan meniru gaya beliau di sekolah terminal, di sekolah ini. Kalau keberhasilan harus dengan berjuang, ya dijalani. Nggak mungkin sesuatu itu berhasil tanpa berjuang, tanpa pengorbanan. Sejarah-sejarah saya baca, termasuk Pak Bambang, itu adalah bagaimana proses terus berjalan itu akan menjadi sebuah catatan-catatan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak berhasil, itu hanya bagian dari perjuangan. Kalau orang dagang itu, kalau orang bangkrut biasanya, itu kalau dia berpikir positif setelah bangkrut, dia tidak bangkrut, gitu kan? Saya guru akuntansi, kalau ada laba, ya pasti ada rugi. Nggak usah, kan nggak ngerjakan yang laba terus gitu ya. Itu sebuah ilmu gitu loh. Jadi saya jalan itu deh dari perjuangan. Ini saya menikmati banyak hasil-hasil saya lihat. Dari buku saya kenal Pak Bambang Sadono. Iya, itu ya, maksudnya yang cukup menarik lagi ini. Saya dengar dari Bapak katanya waktu Bapak mencalonkan gubernur ini Pak Yuskon juga ikut andil ya. Itu kegiatannya apa itu Pak yang pas Bapak mencalon jadi gubernur? Ya, bagi saya kan bagian dari sebuah kehidupan adalah pertemanan. Pertemanan itu jadi perekat lah. Jadi kalau perekat itu misalnya kayak lem deh. Jadi kalau kertas sama kertas diikatkan sesuai kita sketsa apa kan jadi. Bagi saya Pak Bambang itu salah satu saya tergerak sebagai masyarakat. Pak Bambang tidak apa, jadi bagaimana teman-teman di Tegal itu kan banyak teman-teman yang kalau beliau Pak Bambang pernah di Tegal hampir 3-4 tahunan ya. Jadi kita tahu banyak teman-teman lah, teman-teman. Termasuk saya kan ikut di komunitas teman-teman Pak Bambang waktu itu. Jadi di Tegal itu ya dengan Mas Aji, dengan Mas Yono Daryono, dengan Haryo Guritno, teman-teman beliau lah, begitu selalu memotivasi. Saya termasuk yang junior, ya. Tapi bagi saya Pak Bambang orang hebat lah, gitu. Pak Bambang orang yang selalu ingat teman-teman, ya. Jadi berapa kali pernah datang beliau di terminal, ya, melihat perjuangan saya misalnya, masih tetap. Terus beliau masih beberapa kali undang saya acara ulang tahun ini 55, saya pernah datang di 60 itu di Gedung Semarang ya, 2 kali saya mendapat undangan untuk ulang tahun Mas Bambang itu di Semarang, itu di gedung apa saya lupa itu, yang model-model Jawa itu ya. Saya pernah hadir itu, buku-buku Pak Bambang dikasihkan di gedung itu. Saya ingat 2 kali kita diundang. Malah saya menyampaikan hal-hal yang tentang Mas Bambang itu. Makanya saya bangga walaupun pertemuan dengan ini, apalagi dengan putra Anda. Ya, ya dulu masih wayang kecil ya Mas. Mas ya. Intinya itu saya perjuangan itu kalau kita diajak begitu untuk kebaikan, ya kita jalan. Saya jalan dulu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.
Iya, iya. Tapi kegiatannya apa aja tuh Pak yang dulu dilakukan Pak Yuskon pas Bapak nyalon? Ya pernah wayang kan, kita undang wayang Pak Bambang lihat, Pak Bambang Sadono di terminal kalau nggak salah, Mas Bambang itu pernah ke terminal lihat wayang. Terus yang kedua lomba baca puisi Bambang Sadono di Tegal, pernah 2 kali berarti saya katakan. Iya, iya. Di Pak Saya Muda itu waktu itu di hampir semuanya hadir itu. Pertama yang terus yang kedua yang di terminal itu yang dengan Mbak Lintang ya kalau nggak salah. Iya, iya. Tetap karena beliau kan orang puisi, ya, jadi kita kalau ada kan puisi kan. Kalau saya ada kan tata boga malah orang pada ketawa kan. Itu ya seperti tadi yang udah disinggung oleh Pak Yuskon ya, maksudnya gara-gara Bapak ini memang juga tadi prinsipnya juga berjuang, jadi melihat Bapak berjuang untuk mencari gubernur juga ikut membantu di Kota Tegal seperti itu guys. Namun Bapak ini sendiri kan tidak selamanya ya, maksudnya di Jawa Tengah pernah di DPD RI, kemudian setelah jadi ketua Partai Golkar Jawa Tengah itu kan gubernur sayangnya nggak jadi, kemudian jadi DPRD Jateng. Lah itu setelah fase-fase itu masih komunikasi Pak dengan Pak Bambang, Pak Yuskon? Masih. Setiap kalau ada acara saya Mas Bambang ini ada acara dan beliau kalau sempat hadir pakai kereta WA Pak Yuskon saya butuh tahu aci gitu kan di kereta, soalnya keretanya mau ke Purwokerto saya nggak bisa turun ya saya beli di situ. Artinya kita tetap kan gitu, coba beli tahu aci itu nggak turun kereta, tapi dia tetap di kereta, saya berikan kesenangan dia itu persahabatan lah ya. Jadi saya pikir kenapa saya dengan kedekatan rasa lah kita gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu kan, bayangkan saja kalau saya nggak melaksanakan amanah itu, sedih kan terasa teman lama nggak ketemu. Beberapa kali di warung makan Pian dulu, setiap ada acara Pak Bambang itu, Pak Yuskon saya di warung makan Pian depan stasiun ya, sekarang sudah. Iya. Nah, saya selalu ketemu dengan beliau. Pernah dari Jakarta lewat Tegal kereta, siap saya laksanakan. Karena ini pandemi saja 2 tahun nggak pernah ketemu. Tapi mudah-mudahan kalau besok beliau sudah ada waktu ke sekolah laut ya kan belum pernah sekolah laut. Iya, karena memang dulu saya juga kan sering ikut Bapak juga ya kalau memang lagi ada acara di luar kota itu juga warung Pian dekat stasiun juga saya juga ke situ. Jadi ya memang gara-gara pandemi ini ya. Jadi jarang silaturahmi secara langsung walaupun masih komunikasi, itulah ya maksudnya salah satu sifat Bapak juga itu ya terus menjalin tali silaturahmi walaupun cuman ngabarin tentang konten atau tanya kabar, tetap saja Bapak menjalankan seperti itu. Kemudian ini Pak, setelah sekian lama kan ya bergaul dengan Pak Bambang Sadono, apa sih kesan yang paling didapat? Ya sebagai seorang kakak ya, saya melihat dia seorang kakak dan seorang orang yang dia itu bagi saya banyak belajar kesuksesan dia kan, berarti kan sebagai seorang kakak, sebagai orang teman dan sebagai orang yang membimbing saya pengembangan karir. Jadi saya itu Pak Bambang 3 lah. Dia meningkatkan bagaimana saya untuk etos kerja, dia membudayakan bagaimana kerja itu harus bermutu, dan mengembangkan bagaimana keberhasilan itu memang harus dilalui dengan beberapa tahapan-tahapan. Itu sosok Pak Bambang begitu. Iya, wah sepertinya Pak Yuskon ini sepertinya lebih mengikuti Bapak daripada saya. Ini prinsip-prinsipnya hafal semua. Jadi saya juga jadi terbuka juga, maksudnya jadi belajar juga dari Bapak lewat Pak Yuskon seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Yuskon, seperti yang kita tahu kan Bapak ini kan sudah masuk ke dunia media sosial, terutama di kanal YouTube seperti itu.
Nah, apa sih harapan dan sarannya untuk Pak Bambang Sadono nih di usia yang ke-65? Kedepannya apa sih saran dan harapannya? Monggo. Ya, jadi saya juga tadi belum mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 ya. Semoga dengan miladnya ke-65 ini harapan saya gitu kan. Tadi sesuai dengan temanya itu harapan saya Mas Bambang tetap menjadi tauladan ya. Sebab menjadi orang menjadi tetap istiqomah, qanaah, tauladan itu yang susah. Jangan sampai batas usia itu hanya di dunia. Tapi karena 65 itu kan hanya angka ya. Hanya angka 6 sama 5. Dulu Mas Bambang saya ingat 55 itu juga hanya angka 55. Tapi perjalanan 10 tahun kesekian itu bagi saya Pak Bambang harus tauladan, tetap qanaah. Oke, sangat luar biasa sekali. Ya, tapi memang salah satu prinsip yang dipegang Bapak itu kan ya selalu berkarya setiap hari, ya Masnya ya seperti yang ada di sini nih, saya berkarya karena itu saya ada ya. Jadi memang ya terutama di kanal YouTube ini kan ya juga termasuk salah satu semangatnya Pak Bambang juga ya. Jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih nggih Pak Yuskon. Semoga doa yang dipanjatkan juga kembali dan keberkahannya juga kembali ke Pak Yuskon dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Yuskon. Ya, Pak Bambang itu saya membaca itu saya berkarya karena itu saya ada. Saya ada karena Mas Bambang juga memberikan karya pada saya. Oke. Alhamdulillah ya, sangat inspiratif apa yang dikatakan Pak Yuskon di sini ya. Tentunya di sini saya merasa mendapatkan banyak sekali ilmu ya, sangat bermanfaat sesi wawancara kita pada hari ini. Tentunya bermanfaat juga bagi para penonton di rumah, semoga bermanfaat bagi Pak Yuskon. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yuskon ya, sudah menyempatkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah ucapkan atau kurang mengenakan di hati Pak Yuskon dan para penonton di rumah. Nantikan episode-episode wawancara selanjutnya ya di Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bambang Sadono, beliau Pak Yuskon, tetap di channel Bangsa TV.